Kahfi ayat terakhir ayat 110 Allah katakan, Qul katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Baru Katakan Muhammad, sesungguhnya saya, ya Allah ajari Rasulullah Muhammad SAW, saya manusia biasa seperti kalian. Kalian makan, saya makan. Kalian bobo, saya juga tidur. Kalian istirahat, saya istirahat. Kalian bekerja, saya bekerja. Tapi ada perbedaannya, yuha ilayya, tapi saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Allah mengajarkan kepada saya, kata Rasulullah, tentang berbagai macam hal, masalah ibadah dan lain sebagainya. Annama ilahu ilahu wahid, yang terutama adalah Allah mewahidkan kepada saya, annama ilahu ilahu wahid, sesungguhnya ilah yang satu, ilah Tuhan Rabb itu hanya satu, yaitu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin saya bahas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju, barang siapa orang yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal-amal yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat terbesar nanti seorang hamba di dalam surganya Allah, ibu bapak sekalian, adalah melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terbesar selain daripada nikmat-nikmat keinginannya Babe Otip. Pasti keinginannya apa Pak Otip? Kalau surga pengennya apa kita nih, kaum laki-laki nih? Bidadari katanya. Itu siapa? Pak Haji Habib apa Pak Bambang? Pak Bambang ya? Pak Bambang kan terlihat Pak Bambang. Pak Bambang ingin bidadari tuh. Pak Pur, apalagi Pak Pur. Kita touring kemarin ya ke daerah sana, Boh. Di Gantole, para layang ya. Kalau orang Arab nggak dilihat kelihatan, rezeki ya lewat. Orang Arab kan ini apa, pakai ini niqab gitu ya, tapi tetap kelihatan cantiknya gitu Pak Krisna ya, sepertinya gitu ya, bukan matanya doang. Itu siapa yang bilang ke saya, Pak RW Rasto nih, nggak ada ya, Pak Embong ya, kata Pak RW gini, alah Pak Anto itu bukan orang Arab, itu orang Sukabumi gitu. Cuman kita nggak ketahui aja dia pakai niqab, orang Sukabumi gitu. Insyaallah. Kemarin kita kali-kali ikut touring bapak-bapak naik motor pelan-pelan kok. Kita di touring itu maaf nih sedikit melenceng. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam saat perjalanan jauh misalkan. Kita belajar menerapkan tata cara salat jamak qashar misalkan. Kalau selama ini mungkin kita hanya teori-teori saja, kita mendengarkan dari Ustaz Kamil bahwa jarak sekian salat boleh dijamak, boleh diqashar, zuhur dengan asar, misalkan dua ya, boleh ditakdim atau ditakhir, atau maghrib dengan isya. Kita laksanakan tuh kemarin. Jadi bukan hanya sebatas senang-senang gak jelas, tapi kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, sudah dilihat. Jadi misalkan itu tadi tentang salat jamak qashar misalkan, kita praktekkan kemarin, kita tarik
asarnya ke zuhur, karena perjalanan jauh sekali, udah hampir 100 kilo lebih ya. Jadi insya Allah sudah memenuhi syaratnya. Dan tujuan kita jalan-jalan itu ya untuk mensyukuri nikmat Allah, mempraktekkan lagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau di tanjakan, kalian berjalan di tanjakan, Allahu Akbar. Kalau di turunan, apa bacanya? Subhanallah. Ya. Jadi jangan cuma, waduh bagus banget itu gunung pemandangannya gitu. Kita praktekkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika jalan menanjak, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di turunan, Subhanallah, Subhanallah, sambil melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan gunung yang demikian indah gitu ya. Nah, itu cerita tentang kemarin. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan. Insyaallah amalan Bapak dan Ibu sekalian maghrib kali ini insyaallah termasuk amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita pada maghrib kali ini. Allah nggak butuh banyak. Sekali Allah ridho dengan amal perbuatan kita, kesananya Allah akan buat ridho, kesananya Allah akan buat gampang. Kita akan senang ibadah, kita akan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah ridho dengan puasa kita entah yang tahun mana, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Maka jangan anggap remeh, jangan anggap kecil suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu Allah ridhonya di sebelah mana pas kita melakukan apa. Nah, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan pas ngaji kali ini Allah ridho dengan kita. Oh benar. Ade Hasan, Masya Allah, tiap-tiap ada kajian dia sebarkan dengan TikToknya, dia sebarkan dengan YouTube-nya. Kita nggak tahu Allah ridhonya di mana, entah kajian yang mana gitu. Dia tetap istiqomah menyebarkan kebaikan-kebaikan. Barangkali di situ Allah ridho terhadapnya, sehingga Allah nanti akan memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita jangan pernah sekali-kali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali kita menggantungkan hidup kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua syaratnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah, beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Beramal soleh harus, yaitu sholat segala macam lah, berbuat baik dengan tetangga, jangan berbicara yang kasar, jangan berbicara yang buruk, jangan ngomongin kejelekan orang lain. Banyak amal soleh itu banyak sekali. Tapi jangan lupa wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena tiada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pembukaannya. Maka kita lanjutkan kepada kitab hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terakhir kalau beberapa bulan yang lalu nih saya kasih ini ya, apa namanya, pembatas ya. Jadi sampai kepada akhir juz 2 ya, hadis yang ke-320 tentang dilarang saling melaknat. Kita tidak boleh saling melaknat, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh nyumpahin orang lain. Ini hadis-hadis sebelumnya udah baca, ini hadis yang terakhir. An Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Dari Samurah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan Allah serta dengan nerakanya Allah. Dilarang kita. Tidak boleh kita nyumpahin teman kita. Tidak boleh kita nyumpahin orang lain, siapapun lah, teman kita, tetangga, orang lain.
Bahkan orang kafir sekalipun nggak boleh kita sumpahin, nggak boleh kita laknat. Dia kata Rasulullah, la tatala'anu bil la'natillah. Janganlah kalian saling melaknat, apalagi dilaknat dengan mengatasnamakan Allah. Misalkan kita berseteru dengan orang lain, semoga Allah melaknat kamu, gitu. Kamu nanti nih pasti kamu ahli neraka, misalnya gitu kan. Kamu ini dasar ahlun nar, misalnya. Kita memastikan orang lain, dasar kamu ini calon penghuni neraka, misalnya gitu ya. Itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatala'anu bi la'natillah wala bi ghadabillah wala bin nar. Dasar ini kan pantas begini nih orang yang dibenci sama Allah. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi lisan kita ini harus dijaga. Tadi tidak boleh melaknat orang lain menggunakan nama Allah, tidak boleh melaknat orang lain bahwa orang lain itu pasti dibenci oleh Allah, tidak boleh melaknat orang lain bahwa orang itu pasti menjadi ahli neraka, karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Hadis yang selanjutnya nih, tidak boleh melaknat orang kafir. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'ullaha 'alal musyrikin qala inni lam ub'ats la'anan walakin bu'itsu rahmatan. Sahabat ini kayak kita, manusia biasa. Walaupun jelas kalau diukur nanti keimanan kita dan sahabat jauh sekali. Imannya penduduk dunia, satu dunia ini dengan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya beratan imannya dia kalau diukur. Tapi secara kemanusiaan ada mirip-miripnya lah kita itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dakwahnya itu dilecehkan oleh orang-orang kafir waktu itu, sahabat yang model berangasan gitu ya, ya Rasulullah ud'ullah 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, kok kamu tuh diem aja sih? Udah dihinakan, dilecehkan, bahkan dipukul dan lain sebagainya. Cobalah minta kepada Allah, orang musyrik itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa engkau kan diijabah, makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Inni lam ub'ats la'anan. Saya tidak diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pelaknat. Walakin bu'itsu rahmatan, tetapi saya diutus menjadi rahmat bagi semua kalian. Itu jawaban Rasulullah. Ketika ada sahabat yang meminta Rasulullah untuk supaya orang musyrik, orang kafir itu dilaknat, karena tahu para sahabat itu doanya Rasulullah pasti diijabahnya. Ketika ada orang musyrik yang ingin mencederai, ingin melukai, menghina Rasulullah, cobalah doain tuh orang misalkan Abu Jahal itu biar dihancurkan oleh Allah, atau siapalah yang lain, sahabat orang-orang musyrik saat itu baik di Mekah maupun di Madinah. Tapi kata Rasulullah, inni lam ub'ats la'anan. Saya tidak diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pelaknat. Ini hebatnya Rasulullah. Budi pekerti beliau luar biasa. Padahal bisa saja ketika sering nih kisah ketika Rasulullah sedang berdakwah di Thaif, dari Madinah, dari Mekah ke Thaif. Nah, siapa yang pernah umroh ke sana, kata Ustaz Yusuf, sekarang jadi tempat wisata. Daerahnya dingin, di sana ada kereta gantung. Awal-awal kan begitu, bukannya disambut dengan kebaikan, tapi sampai dilempari oleh batu oleh penduduk Thaif. Maka sampai malaikat itu menawarkan, wahai, kata Jibril alaihissalam, Allah telah memerintahkan malaikat penunggu gunung, 2 gunung itu, terserah kamu Muhammad mau diapain nih, gunung itu mau diangkat kemudian ditimpakan ke penduduk Thaif atau bagaimana, terserah kamu dah. Sampai ditawarin kayak gitu.
Tapi Rasulullah dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Allah itu memang sudah menciptakan suri tauladan yang luar biasa di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Janganlah mereka begitu itu hanya karena mereka nggak tahu apa yang aku bawa. Kalau seandainya mereka tahu bahwa ini suatu kebenaran, mereka pun tidak akan berbuat seperti itu. Aku doakan nanti di antara tulang sulbi penduduk Taif ini akan lahir generasi-generasi orang-orang yang beriman. Malah didoain sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, ya. Jangan sampai kita, apalagi antar teman, ya, iyalah. Antar teman kok saling menjelekkan, saling berkata kasar. Ya, kalau bercanda tapi candaan yang masih wajar dan normal, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni lam ub'ats la'anan walakin bu'itsu rahmatan. Jadi saya tidak diutus untuk menjadi seorang pelaknat, tetapi saya diutus untuk memberikan rahmat bagi siapa saja. Ini hadisnya pendek, ya. Ini oleh-olehnya nih. Kalau pulang nanti Pak Amin, Pak, tadi ngaji sama Toto, ngaji apa? Contoh gitu. Ngaji apa tadi? Kata istrinya, kata Bu Retno di rumah. Tadi Toto ngomong begini, Bu. Salah satu akhlak Rasulullah itu sangat terpuji, bahwa dia melarang kita untuk saling melaknat terhadap siapapun, apalagi tetangga, nggak boleh. Terhadap siapapun, bahkan termasuk terhadap orang kafir sekalipun. Karena Rasulullah pun ketika diminta untuk mendoakan orang kafir supaya dilaknat oleh Allah, bahkan dia katakan, saya tidak diutus untuk menjadi seorang pelaknat, tetapi saya diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam, bagi siapapun itu. Kan gampang ya. Jadi konklusinya dari dilarang saling melaknat, dari sekian banyak hadis di depan itu adalah seperti itu, bahwa kita dilarang untuk saling melaknat, apalagi membawa-bawa neraka, membawa-bawa azab Allah. Udah kayak kita yang paling ini aja, paling benar ya gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi membahas tentang saling melaknat. Bagaimana kalau saling memuji? Apakah itu diperkenankan? Kalau saling memuji, apakah diperbolehkan? Ya, ada ternyata bahasannya. Imam Bukhari sudah menyusun beberapa hadis tentang bab saling memuji. Hadis ke-333. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihaka qata'ta unuqa sahibika yaquluhu miraran in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Tentang saling memuji nih. Gimana sih kalau saling memuji itu boleh apa enggak? Kita memuji seseorang. Ada orang yang langsung. Nah, dari zaman dulu udah ada kejadiannya. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, bahwa seseorang disebutkan di hadapan Nabi SAW, lalu seseorang memujinya dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, celaka engkau telah memenggal leher temanmu. Beliau mengucapkannya berulang kali. Jadi ada orang, misalkan saya, tiba-tiba ada Ustadz Ilyas datang ke tempat saya. Ustadz Ilyas ini cerita-cerita tentang kebaikan, memuji tentang kebaikan Pak Otip misalkan. Pak Otipnya ada. Wah, Pak Otip ini luar biasa tuh. Akhlaknya bagus, sholat subuhnya sop terdepan terus,
zakatnya lancar, akhlaknya baik sekali. Itu di stop oleh Rasulullah. Waihaka, qata'ta unuka sahibika. Stop. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan kamu memuji Otib. Jadi seolah-olah saya bilang itu, Ustaz Ilyas, udah. Jangan diterusin. Waihaka, qata'ta unuka sahibika. Celaka kamu telah memotong leher saudara kamu sendiri. Artinya dari hadis ini, ya, tidak boleh memuji seseorang di hadapannya langsung secara berlebihan. Dilarang kita memuji seseorang di hadapannya langsung atau di belakang kita secara berlebihan, karena takut orang itu akhirnya terjerumus ke dalam sifat ujub, ke dalam sifat takabur, ke dalam sifat sombong. Tuh kan, gue gitu loh. Begitu tadi misalkan kan, Ustaz Ilyas ngomongin Pak Otib. Wah, Pak Otib itu toh subuh jamaah nggak pernah ketinggalan, barisan terdepan terus. Otib dalam hatinya masih biasa aja tuh Pak Otib. Ya emang begitu. Gak usaha namanya juga, pasang waker segala macam ya. Masih belum mempan tuh. Pujian kedua, Otib itu masya Allah toh, kalau hari Jumat sodakohnya itu itu apa namanya, makanan istrinya masak segala macam bagi-bagi di depan masjid. Ini misal itu mulai itu dalam hatinya, emang sih iya bener juga ya. Bener juga emang. Iya itu kemarin dapat duit, masya Allah. Udahlah daripada habis diri kita bagi-bagiin aja deh. Yang ketiga misalkan, Otib itu apalagi lah kebaikan, mulai. Jadi artinya dilarang memuji seseorang di hadapannya langsung secara berlebihan. Kalau untuk menjadikan contoh, boleh saja. Misalkan tadi, ayo jamaah sekalian, sholat subuhlah berjamaah bagi laki-laki misalkan di masjid, itu lebih utama daripada di rumah. Contoh tuh, Otib. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kembalikan kepada kita. Di sini kembalikan kepada Allah. Ahasibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalika wa hasibuhullah. Karena pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah, atas kehendak Allah, Pak Otib alhamdulillah tuh tiap subuh datang jamaah di masjid sop paling depan. Boleh seperti itu. Tapi kalau memuji berlebihan, apalagi dalam tanda kutip seperti zaman sekarang ini, kalau ingin naik jabatan harus jilat sana jilat sini, kalau pengen naik kedudukan harus sampai deprok itu di hadapan para pejabat, sampai ada istilah ketawa korporat. Ya, ketawa korporat Pak Haji Ustaz Maksum, ada tuh ketawa korporat. Itu kerjaan saya tuh, ketawa korporat. Kalau saya mendampingi pasien VIP itu sering tuh saya ketawa korporat. Nggak pengen ketawa tapi iya betul Pak, ketawa korporat tuh ya. Jadi ketawa gombal itu kayak gitu. Tapi nggak begitu juga nggak boleh juga gitu ya kalau di dunia kerjaan. Tapi kalau sekedar seperti itu saya kira nggak masalah. Yang nggak boleh itu sampai kita kemudian memuji-muji beliau berlebihan ya. Jadi terlarang kita memuji seseorang berlebihan. Takutnya orang tersebut jatuh kepada ujub, mengakhiri pujian dengan memasrahkan sepenuhnya keadaan orang yang dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasibuhullah. Alhamdulillah Pak Haji Krisna itu contoh beliau atas pertolongan Allah, ngaji malam Senin, malam Kamis selalu datang di bawah bimbingan Ustadz Maksum, Pak Bambang misalkan. Bagus, boleh memuji seperti itu. Bagus tuh Pak Haji Krisna tuh tiap malam Senin Bang Isya dia nggak pulang, tapi dia ngaji dulu, memperbaiki tahsin, memperbaiki bacaan Qur'annya di bawah bimbingan
Ustaz Maksum, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan selalu atas pertolongan Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendaknya beliau sendiri. Kalau atas wah hebat tuh Pak Krisna tuh, tiap malam Senin wah keren banget nggak langsung pulang dia mah, ngaji dulu. Kalau nadanya seperti itu udah langsung itu kita, weh iya dong, lihat dong gue harus begitu ngaji, contoh gue gitu kan. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pujian hendaklah disampaikan di depan orang yang dipuji jika orang tersebut tidak dikhawatirkan akan terperdaya oleh kadar dirinya atau tidak dikhawatirkan munculnya sifat ujub. Kita lihat-lihat kalau orangnya emang yang senang dipuji, kasihan kita. Justru kasihan nanti amal ibadahnya dia itu hilang gitu ya. Apa yang dia udah capek-capek gitu ya, dia kerjakan jadi hilang karena ujubnya gitu. Kita jaga juga ibadah teman kita gitu. Itu maksudnya. Wa ihaka qata unuqa sahibika, celaka kalian telah memotong leher saudara kalian sendiri. Artinya begitu. Jangan sampai kita orang tadinya udah ikhlas beribadah karena kita puji-puji, kemudian dia menjadi ujub di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celaka kita gitu ya. Hadis selanjutnya, an Abi Musa qala sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajuli. Dari Abi Musa, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji orang lain dan melebih-lebihkannya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian membinasakan atau memotong punggung orang tersebut. Senada ini dengan hadis yang tadi. Hadis yang selanjutnya an Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna julusan inda Umar fa asna rajulun ala rajulin fi wajhihi fa qala aqarta ar-rajula aqarakallah. Nah, ini dari hadis yang lainnya. Kami pernah duduk bersama Umar bin Khattab, lalu seseorang memuji orang lain di hadapan orang itu, lalu Umar berkata, engkau telah menyembelih orang ini, semoga Allah menyembelihmu. Jadi Rasulullah, para sahabat unggul, sahabat besar seperti Umar bin Khattab nggak suka kalau ada orang lain memuji orang lain atau memuji dirinya sendiri, memuji orang ya temannya gitu ya di hadapan orang lain berlebihan, itu dilarang. Karena seperti kita akan membunuh orang tersebut. Pada hakikatnya kita seperti memotong punggung orang tersebut, memotong leher orang tersebut. Artinya memotong keikhlasannya. Yang tadinya dia sudah beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita puji-puji, kemudian dia menjadi ujub, menjadi takabur. Nah, jadi Rasulullah, sahabat nggak suka dengan yang seperti itu. Hadis yang lain sama ya. Tapi ada yang diperbolehkan, yang sederhana boleh. Rasulullah sendiri melakukan ini ya. Hadis ke-337. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi habis ini bisa. Qala ni'mar rajulu Abu Bakrin. Ini hadis dari Abu Hurairah, dari Abi Hurairah anna Rasulullah Rasulullah berkata begini di hadapan para sahabat. Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah Abu Ubaidah. Ni'mar rajulu Usaid ibnu Khudair. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah Usaid bin Khudair. Ni'mar rajulu Thabit ibnu Qais bin Syammas. Sebaik-baik di antara orang di antara kalian adalah Thabit ibnu Qais bin Syammas. Ni'mar rajulu Mu'adz ibnu Amr bin Jamuh. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ni'mar rajulu Mu'adz ibnu Jabal. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah Mu'adz bin Jabal. Di sisi lain Rasulullah pernah melarang orang memuji orang di hadapan orang lain, tapi di sisi lain Rasulullah pernah memuji sahabatnya. Kalau yang seperti ini Rasulullah itu sudah tahu
kadar siapa orang yang dia puji. Bahwa orang-orang yang disebutkan tadi oleh Rasulullah tidak akan tergoyahkan menuju ujub karena tingkat keimanannya. Sudah teruji Abu Bakar, sudah teruji Umar, sudah teruji Mu'adz bin Jabal. Dipuji nggak dipuji, jalan terus beribadah. Dipuji nggak dipuji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dia pengen dipuji? Tidak. Apakah dia karena pengen mendapatkan penghargaan dari manusia? Tidak. Justru kalau pada saat itu dia pengen mendapatkan penghargaan, justru dilecehkan orang saat itu mempercayai kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Gak mungkin orang dalam satu malam dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke dunia dalam satu malam. Orang gila mana yang mempercayai orang saat kisah tersebut saat itu? Tapi Abu Bakar As-Siddiq karena imannya kepada Rasulullah, jangankan kisah yang seperti itu, yang lebih dari itu pun saya imani, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Rasulullah berani memuji Abu Bakar As-Siddiq di hadapan para sahabat yang lain. Ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baik orang di antara kalian, kata Rasulullah, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah Umar ibn Khattab. Begitu saudara-saudara. Yang tidak boleh itu adalah memuji berlebihan tanpa dasar. Apalagi orang-orang sekelas kita baru dipanggil sedikit ini aja udah langsung wah hati deg-degan, bener gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang udah teruji itu diperbolehkan kita, tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu. Wa bi'sar rajulu fulanun hatta ada sab'atan. Dan seburuk-buruk orang di antara kalian adalah si anu. Seburuk-buruk di antara kalian adalah si anu. Sampai 7 orang disebutkan oleh Rasulullah. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa-siapanya. Artinya boleh juga mengabarkan keburukan seseorang oleh kita untuk agar orang lain terhindar dari kebiasaan buruk orang tersebut. Misalkan ada orang kita tahu si A misalkan itu, orangnya itu temperamental, gampang marah, nggak boleh diajak bercanda sedikit marahan. Kita boleh membicarakannya di sini. Kamu hati-hati tuh, ya ada sifat buruknya tuh si A itu. Kenapa emang? Dia gampang marah. Oh gitu ya. Itu bukan berarti kita membicarakan keburukan orang tersebut agar orang lain terhindar dari sifat buruknya tersebut. Misalkan ada orang yang senangnya ngutang tapi susah bayarnya. Boleh nggak kita bicarakan dengan orang lain, teman kita yang lain? Boleh. Kita kasih tahu, si B itu hati-hati. Kalau lu dipinjemin duit, hati-hati. Dasar lu duit sedikit-dikitnya, tersusah dia balikinnya. Emang begitu? Iya. Boleh yang seperti itu agar teman kita terhindar dari sifat buruk orang tersebut. Boleh yang seperti itu. Jadi si A itu, maaf, jangan ini ya, kalau bergaul boleh saja hal-hal yang lain, tapi bab utang memutang, pinjam meminjam harus lebih hati-hati. Kalau kamu lagi banyak rezeki, lagi banyak uangnya, nggak masalah, tapi ingat jangan berharap supaya cepat dikembaliinnya ya. Seperti itu kan? Boleh. Saya dengar langsung dari guru-guru kami ketika mensyarahkan tentang bolehnya membicarakan keburukan seseorang, salah satunya tentang tersebut. Misalkan perangai yang tidak baiknya, sifat buruknya boleh, tapi untuk menjaga keselamatan orang Islam yang lain. Jangan sampai kita nanti terjerumus seperti kita udah pernah minjem sama dia, tapi begitu kita butuh susah. Nah, tapi kalau kamu misalkan rezekinya lagi luas, sudah niatin aja sedekah lah.
Tapi ingat, jangan pengen balik buru-buru karena dia sifatnya seperti itu. Boleh yang seperti itu. Karena Rasulullah pun mengatakan, bi'sar rajulu fulanun wa bi'sar rajulu fulanun hatta ada sam'atan. Seburuk-buruk perangai orang adalah si A, seburuk-buruk perangai orang adalah si B. Sampai 7 orang Rasulullah sebutkan. Hati-hati dengan orang ini. Sudah seperti itu. Nah, di antara kita pun sama, ya. Boleh kita memuji seseorang, jangan berlebihan. Boleh kita membicarakan sesuatu yang kurang baik dari teman kita, tapi untuk menjaga saudara muslim kita jangan terkena oleh hal buruknya tersebut. Kalau cuma ngejelek ngomongin orang kemudian karena kita benci dengan orang tersebut, ya lain, itu karena kebencian kita gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita menjaga saudara kita jangan sampai terjerumus, itu diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira cukup dulu apa yang saya sampaikan pada waktu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya pada malam hari ini ada beberapa poin yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan. Bahwa yang pertama, kita dilarang melaknat sesama kita, apalagi sama orang kafir, dan melaknat dengan menyebut nama Allah. Dan yang kedua, kita dilarang memuji secara langsung, secara berlebihan. Boleh memuji tapi hanya karena pertolongan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, karena sudah masuk waktu Isya, mari kita bacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak nih, apa ini? Jahe ya? Jangan heran. Kenapa Ustaz?